Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurmania Lestari, mahasiswi Universitas Lampung, jurusan Biologi, Program Studi Biologi Terapan dengan NPM 201706136. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tugas mikroteknik hewan terkait studi reseptor virus infectious bursal disease atau IBD pada organ limfoid ayam pasca vaksinasi dengan metode imunohistokimia. Nah, berikut ini adalah jurnal acuan yang saya gunakan. Masuk ke pembahasan materi, di sini ada pengertian. Infectious bursal disease atau IBD atau juga disebut gumboro merupakan penyakit infeksius pada unggas yang bersifat akut. Penyebab penyakit ini adalah virus genus Apibirna virus famili Birnaviridae yang mempunyai asam inti RNA rantai ganda dengan dua segmen yaitu A dan B. Virus IBD ini dapat merusak limfosit B yang immature secara cepat dan menyebabkan imunosupresi pada unggas. Berikut ini adalah gambar mekanisme infeksi IBD pada ayam SPF. Mekanisme lanjutan. Infeksi virus IBD pertama kali terjadi replikasi virus pada limfosit dan makrofag pada mukosa yang berhubungan dengan jaringan-jaringan limfoid di duodenum, jejunum, dan cecum. Replikasi pada sel limfosit B1, immature, bursa fabricius, dan organ limfoid berupa timus dan limpa. Virus IBP menekan respon imun ayam terinfeksi sehingga menjadi rentan terhadap infeksi sekunder dan dapat mengakibatkan kegagalan vaksinasi. Virus IBD dapat menyebabkan morbiditas yang tinggi mencapai 100% dan mortalitas antara 20-30%. Sedangkan untuk virus perivirulen IBD atau VVIBD, tingkat morbiditas dan mortalitasnya dapat mencapai 100%. Penyebaran virus IBD dapat melalui kontaminasi pakan dan air minum. Ayam yang terinfeksi umumnya berumur 3-6 minggu dengan gejala klinis antara lain anoreksia, depresi, diare, imunosupresi, dan lesio pada bursa. Ayam usia kurang dari 3 minggu tidak menunjukkan gejala klinis atau subklinis, namun menyebabkan imunosupresi. Selama fase akut, bursa fabricius mengalami deplesi, sel B dan atrofi. Antigen virus banyak ditemukan pada folikel bursa fabricius dan organ limfoid lainnya seperti limpa dan timus. Setiono dan kawan-kawan pada tahun 2000 melakukan isolasi antibodi monoklonal atau ABMO yang dapat menghambat infeksi virus IBD pada sel LSCC-BK3 yang merupakan sel lestari limfoblastoid B pada ayam yang dapat menginfeksi virus IBD. Reseptor pada LSCC-BK3 dikenal sebagai protein N-glycosylate. Antibodi monoklonal antisel LSCC-BK3 tersebut dapat digunakan untuk mempelajari reseptor virus IBD pada organ limfoid ayam dengan metode imunohistokimia atau IHK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sebaran reseptor virus IBD pada organ limfoid ayam pasca vaksinasi di lapangan dan mempelajari kejadian klinis dan subklinis pada ayam. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu automatic tissue processor, paraffin block, dan mikrofilm. Kemudian sampel organ limfoid berupa bursa fabricius, limpa, dan timus ayam broiler. ABMO antisel LSCC BK3 sebagai antibodi primer. Kit and Fission Detection System Peroksidase atau DAB. Rabbit atau mouse DACO. Pewarnaan hematoxylin eosin. Vaksin inaktif kill dengan isolat lokal. Dan Tasik Strand 951 dan vaksin aktif light intermediate plus. Pembagian kelompok didasarkan pada perbedaan umur saat dilakukan determinasi dan program vaksinasi yang diterapkan di peternakan. Program vaksinasi diterapkan yaitu program vaksinasi 1 kali yang diberikan pada ayam umur 11 hari berupa vaksin aktif dan air minum, dan program vaksinasi 2 kali yang diberikan pada ayam umur 4 hari berupa vaksin inaktif dan subkutan, dan umur 11 hari berupa vaksin aktif dan air minum. Ayam determinasi pada umur 8, 15, dan 23 hari pada masing-masing program vaksinasi IBD yang diterapkan. Sebanyak 18 ekor ayam broiler yang digunakan dikelompokkan menjadi 6, N sama dengan 3.
kelompok 1-3 untuk ayam berumur 8, 15, dan 23 hari dengan program vaksinasi 1 kali. Kelompok 4-6 untuk ayam berumur 8, 15, dan 23 hari dengan program vaksinasi IBD 2 kali. Sebelum dinekropsi, ayam dideterminasi dengan disembelih. Selanjutnya diambil organ timus, limpa, dan bursa fabricius. Organ-organ tersebut dimasukkan ke dalam wadah plastik yang berisi larutan buffer neutral formalin atau BNF 10% dan diberi label. Setelah organ terfiksasi dengan baik di dalam larutan BNF 10%, organ siap diproses secara histopatologi dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin eosin atau HE dan imunohistokimia atau IHK. Selanjutnya, pengamatan mikroskopis berupa sebaran reseptor virus IBD pada organ limfoid ayam yang terlihat positif berwarna coklat dengan pewarnaan IHK, dan lesio pada organ yang diamati menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin berbasis scoring. Data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif menggunakan perangkat lunak ImageJ, analisis gambar untuk program Microsoft Windows. Reseptor dihitung per 1000 milimikro pada 10 lapang pandang. Selanjutnya dilakukan uji statistik dengan menggunakan perangkat lunak SAS untuk Microsoft Windows, yaitu dengan metode analisis ragam ANOVA, dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk menganalisis perbedaan antar kelompok. Data non-parametrik pada skor lesio histopatologi dilakukan analisa menggunakan uji Krustal-Wallis yang dilanjutkan dengan Mann-Whitney-U test dan tes untuk menguji perbedaan antara kelompok. Nah, berikut ini adalah hasil dan pembahasan yang berupa diagram pembagian kelompok penelitian. Kemudian berikut ini ada 2 gambar. Gambar yang pertama merupakan representasi fotomikrografi sebaran reseptor virus IBD pada organ limfoid ayam. Positif IHK reseptor virus IBD. Yang A merupakan bursa fabricius, yang B merupakan limpa, dan yang C merupakan timus dari ayam yang mendapatkan vaksinasi 1 kali. Sedangkan D bursa fabricius, E limpa, dan F timus dari ayam yang mendapatkan vaksinasi 2 kali menggunakan pewarnaan IHK. Untuk gambar yang di bawah merupakan foto mikrografi organ bursa fabricius ayam dengan program vaksinasi IBD 1 kali umur 8 hari yang A, umur 15 hari yang B, dan 23 hari yang C, dengan program vaksinasi IBD 2 kali umur 8 hari yang D, umur 15 hari yang E, dan umur 23 hari yang F. Jadi deplesi sel, udema, dan nekrosa sel dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Selanjutnya ada 2 gambar lagi. Yang gambar pertama merupakan foto mikrografi organ limpa ayam dengan program vaksinasi IBD 1 kali umur 8 hari yang A, umur 15 hari yang B, dan 23 hari yang C dengan program vaksinasi IBD 2 kali, umur 8 hari yang D, umur 15 hari yang E, dan umur 23 hari yang F. Terjadi hemoragi, udema, dan deplesi sel dengan pewarnaan hematoksilin eosin. Sedangkan gambar kedua merupakan foto mikrografi organ timus ayam dengan program vaksinasi IBD 1 kali, umur 8 hari yang A, umur 15 hari yang B, dan 23 hari yang C, dengan program vaksinasi IBD 2 kali umur 8 hari yang B, umur 15 hari yang E, dan umur 23 hari yang F. Terjadi hemoragi, udema, dan reruntuhan sel menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Nah, berikut ini adalah tabel skor lesio histopatologi bursa fabricius ayam yang mendapat 1 atau 2 kali vaksinasi IBD. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini, yang pertama jumlah reseptor tidak berkorelasi langsung dengan tingginya kejadian infeksi virus IBD. Namun adanya reseptor spesifik memungkinkan terjadinya infeksi virus IBD pada unggas. Kedua, ekspresi positif imunohistokimia reseptor virus IBD pada organ bursa fabricius ayam yang mendapat vaksinasi IBD 2 kali lebih banyak dan berbeda nyata dengan ayam yang mendapat vaksinasi IBD 1 kali pada umur 23 hari. Yang ketiga, sebaran reseptor virus IBD pada organ limfoid ayam yang mendapat vaksin IBD 2 kali lebih banyak ditemukan pada organ bursa fabricius. Lesio histopatologi organ bursa fabricius, limpa, dan timus ayam umur 15 hari dengan program vaksinasi IBD 2 kali lebih ringan dibandingkan dengan program vaksinasi IBD 1 kali.
Sekarang memasuki tahap akhir ya dari presentasi. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.